Oke, di video kali ini kita akan membuat sebuah project untuk login dan bagaimana cara menghubungkannya dengan Firebase. Nah, untuk hal yang pertama tentu saja kita akan membuat project baru, kasih nama aja login project. Untuk nama paketnya com.login.project. Sebenarnya ini terserah aja. Oke, project name ini aja login project. Oke. Hal yang pertama adalah kita perlu menghubungkannya dengan Firebase. Nah, di sini teman-teman tinggal buka aja ya. Go to Firebase console. Nah, di sini saya sudah masuk ke Firebase console-nya. Di sini kita tinggal klik menu buat project. Project nama projectnya kita bikin aja login project, kemudian continue default account, create new project, tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini untuk proses pembuatan akun Firebase kita sudah selesai. Tinggal klik continue dan kita akan dialihkan ke halaman dashboardnya. Nah, di sini kita perlu menghubungkan aplikasi Android kita dengan Firebase project yang baru aja kita buat. Tinggal tap icon Android di sini. Nah, masukkan nama paket aplikasi yang baru aja kita buat. Tadi kita bikin namanya com.login.project. Nah, untuk yang pilihan opsional ini kita bisa skip, pilih register app. Nah, kemudian di sini tinggal next saja, pilih next dan continue to console. Nah, pada tahap ini di Firebase ini sudah ada data aplikasi kita. Nah, di sini di Firebase aplik kita sudah terdaftar. Sekarang kita memasangkan data Firebase ini di aplikasi yang kita buat. Nah, di sini ada project name, project ID, project number, dan di sini harusnya ada web APK. Nah, di sini web APK kita ini belum aktif. Untuk mengaktifkannya kita aktifkan metode autentifikasi di Firebase. Pilih get started. Nah, untuk metode Firebase out-nya di sini ada banyak opsi ya. Kita pakai yang email atau password. Pilih enable kemudian save. Nah, di sini seharusnya sudah aktif ya tadi. Untuk web APK-nya kita masuk ke info Firebase kita tadi, kita tinggal tekan icon setting kemudian pilih project setting. Nah, di sini web APK kita sudah tersedia. Sekarang masuk ke Sketchware. Nah, di sini kita masukkan app ID kita dulu, ada di paling bawah. Masukkan APK. Nah, dan untuk Firebase database-nya ini kalian bisa masuk ke real time database. Nah, dan pilih create database. Sini pilih yang Asia Southeast dan next, start in log mode.
Nah, tujuannya di sini kita supaya mendapatkan URL dari real time database kita nanti. Tunggu sampai loadingnya selesai. Nah, ini kita tutup. Nah, dan di sini dia ada, nah, untuk link real time database kita sudah ada di sini ya. Nah, tinggal di copy kemudian paste di sketchernya. Jangan lupa tanda garis miring dan HTTPS ini kita hapus. Nah, sisakan ini dan juga kita copy sampai di sini ya. Kita copy kemudian next dan paste, tambahkan appspot.com, next dan save. Nah, sampai di sini Firebase sudah terhubung. Sekarang kita membuat halaman login. Dan di sini kita mulai dengan menambahkan activity baru. Pilih halaman login register. Pilih add. Nah, pertanyaannya pasti kenapa nggak langsung dibuat di sini aja bang? Di sini nanti akan kita jadikan splash. Jadi ini kita bikin full screen dulu halaman main ini. Nah, kemudian kita masuk ke halaman login register, kita tambahkan komponen Firebase out. Ya, tambahkan aja namanya, terserah kalian, yang penting mudah diingat. Nah, dan di halaman main tadi juga kita tambahkan komponen out. Nah, jika sudah, sekarang kita masuk ke halaman login lagi. Kemudian tambahkan layout sesuai kebutuhan. Nah, di sini saya menambahkan sebuah linear dan 2 edit text dan 2 button dan 1 text view. Kita buat semuanya jadi rata tengah. Pilih widthnya match parent. Dan di sini kita ubah jadi or. Nah, di sini kita buat login. Dan di sini kita jadikan sebagai register. Regis nggak jelas. Nah, untuk hintnya di sini kita ubah jadi email. Dan bawahnya jelas password. Teksnya kita bikin agak besar, biasanya saya bikin 16. Nah, kemudian di sini kita akan membuat proses loginnya. Pertama, untuk tombol login di ID-nya button 1, klik on event dan pilih on click. Nah, di sini kita masukkan tombol control. Sebelum proses login dimulai, di sini sebaiknya kita mengecek apakah data sudah diisi oleh user supaya nanti tidak terjadi error. Tambahkan block equals dan juga 1 block or ada di atas. Nah, kemudian copy ini dan masukkan ke block or tadi. Nah, di sini kita ambil value-nya atau nilainya dari edit text tadi. Pilih edit text 1 nanti sebagai email dan edit text 2 tadi yang sebagai password. Nah, di sini bisa dilihat untuk fungsi dari blok ini sendiri adalah mengecek apakah edit text 1 dan edit text 2 kosong. Kalau salah satu dari mereka kosong, maka kita munculkan notifikasi isi data yang kosong. Nah, jika keduanya sudah terisi, barulah kita mulai proses loginnya.
masukkan blok Firebase out, sync in, dan masukkan edit text. Satu yang kita gunakan sebagai email dan edit text 2 sebagai password. Nah, kita buat juga notifikasi login. Nah, kemudian di komponen disinilah kita akan mengatur aksi apa yang akan terjadi ketika login gagal ataupun login berhasil. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, kita pilih di bagian sini ya, karena tadi login jadi di on sign user complete. Nah, masuk ke blok kontrol lagi di sini dan masukkan if then. Maka di sini kita masukkan if sukses, kita akan arahkan user ke activity main menu. Maka kita buat dulu activity main menu, kasih garis bawah. Oke. Nah, dan di sini kita tambahkan linear dan text view. Gridnya width, match parent, gravity, center. Kita buat teksnya, kamu berhasil login, si login mode. Iya, gravity-nya kita ubah jadi center horizontal. Nah, kembali ke menu login tadi dan kita kembali atur saat sign user complete. Maka kita akan arahkan user ke halaman main menu tadi. Maka di sini kita perlukan sebuah komponen yang diberi nama intent. Oke, kita beri nama i aja supaya cepat, dan di sini kita gunakan blok intent set screen dan pilih blok start activity intent. Set screen konteksnya kita pilih ke main menu tadi ya kalau berhasil login, dan di sini pilih start activity. Nah, kalau loginnya sudah berhasil, jangan lupa activity login ini kita tutup ya dengan menggunakan blok finish activity. Nah, tapi kalau loginnya gagal, di sini kita munculkan notifikasi toast dan pesannya pilih yang blok error message. Atau di sini kalian bisa custom sendiri atau login gagal gitu ya. Tapi di sini saya gunakan dari pesan errornya supaya kelihatan nanti errornya kenapa. Nah, sampai di sini untuk metode loginnya kalau sudah berhasil kita udah buat. Dan satu lagi di sini kita atur untuk registernya ya. Di sini kita copy aja blok dari button login tadi supaya cepat, kasih nama bebas. Nah, kemudian di sini kita paste. Jadi tadi paste. Nah, cuma di sini bloknya kita ganti. Ini kita ganti membuat akun. Notifikasinya nanti setelah diklik kita ubah jadi membuat akun, dan di sini komponennya yang tadi ini komponen sign in kita ganti ke komponen create user. Masukkan edit textnya dan sudah. Nah, sekarang kita atur aksi kalau login pembuatan akun berhasil. Sama seperti tadi, gunakan blok if then. Nah, nanti di sini kita alihkan ke halaman main menu tadi ya. Set screen, pilih start activity, pilih intent, pilih finish activity, kemudian kita atur pilih intent. Nah, di sini sudah. Nah, disinilah pentingnya kenapa kita menyisakan halaman utama main activity tadi. Nah, di sini kita akan atur kalau user sudah pernah login, maka kita langsung arahkan user ke halaman main menu. Tapi sebelum itu kita coba run dulu ya. Oh, nggak bisa di run dulu, harus dibuat dulu logikanya di sini. Nanti stuck di halaman main menu activity. Di sini kita buat
Tambahkan komponen outnya dulu. Out. Pilih A. Kayaknya tadi udah ditambah ya. Nah ya kan, jadi kita hapus satu. Nah, dan di sini di on create-nya kita masukkan blok if then, dan masuk ke bagian komponen. Nah, di sini Firebase out is login. Kita tambahkan komponen intent lagi. Nah, jadi di sini kita akan atur kalau usernya sudah login sebelumnya, maka kita arahkan user ke halaman, langsung ke halaman main menu activity. Tapi kalau enggak, kita arahkan ke halaman login activity. Nah, jangan lupa finish activity-nya. Sekarang kita coba run. Nah, di sini kita akan diarahkan ke halaman login. Nah, kalau edit text keduanya ini kosong dan kita tekan tombol login atau tombol register, maka akan muncul notifikasi isi data yang kosong. Nah, tapi kalau kita isi salah satunya, contohnya nih ya, harus kita pencet login. Nah, masih muncul. Sekarang kita coba buat password login. Nah, di sini muncul notifikasi no user record, artinya belum ada user yang datanya terekam di database kita ya. Nah, sekarang kita coba register. Nah, kamu berhasil login. Nah, seperti tadi, karena di main activity-nya kita sudah tambahkan blok untuk pengatur kalau sudah pernah login, nah maka user akan langsung diarahkan ke halaman login. Oke, dan tutorial berikutnya adalah menambahkan atau menyimpan data user ke Firebase database.